Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah ngebahas tentang masalah tabiat daging. Ya, ini sebetulnya nanti juga ada di buku 6, tapi ini dasarnya saja. Ya, buku 6 ini juga membahas tentang tabiat daging lebih dalam, ya. Tapi ini dalam kaitan iman. Iman yang kita terima adalah iman ketika kita menerima Kristus, selamat, selamat. Tapi setelah itu, nah, perlu dibuktikan betul-betul apakah Kristus itu hidup sempurna tidak dalam diri kita. Maka kemudian kita memiliki hidup yang baru itu. Kalau kemudian kita lahir baru tanpa memiliki pengertian yang jelas, tanpa mengerti dengan jelas kita dituntun Roh Kudus, sebetulnya kita sedang ditipu habis-habisan oleh si jahat. Dan kelak cepat atau lambat kita pasti akan berbuat dosa lagi. Nah, kita kemarin sudah ngebahas ini ya, bagaimana kita kemudian menyadari dalam diri kita ini ketika kita lahir baru masih ada pikiran daging, sebetulnya sudah dimatikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Namun pikiran untuk kita berbuat kedagingan ini masih ada. Nah, dengan kita membiasakan diri, menaklukkan diri kepada tuntunan Roh Kudus, maka pikiran dan perbuatan daging itu lenyap, dimatikan oleh Roh Kudus. Tinggal kita mengikuti tuntunan Roh. Nah, setiap orang Kristen harus masuk ke dalam tuntunan Roh ini. Ya, bagaimana kemudian hukum Roh berlaku atas diri kita, tidak lagi kita dihukum, dihimpit, ditindas oleh hukum dosa dan hukum maut, ya. Dan kita pun sebetulnya juga diberikan kuasa untuk melupakan masa lampau, menghapus masa lampau, setiap, pikiran-pikiran kita yang penuh dengan ketakutan ini pun dihabiskan, dihapus, ya, diganti dengan memori-memori yang baru dalam jiwa dan akal budi kita dengan setiap vision yang dari Tuhan. Vision dari Tuhan ini apa? Setiap pengharapan, setiap janji Tuhan yang dinyatakan lewat tuntunan Roh Kudus agar kita masuk ke dalamnya, ya. Nanti saya akan bahas juga itu tentang siapa Yakub, siapa Elia, bagaimana mereka berdua masuk ke dalam dimensi roh yang sebenarnya, ya. Dan mereka merespon dengan indah ketika mereka masuk ke dalam dimensi roh itu. Nah, ini kita sudah belajar juga bagaimana kita dimerdekakan oleh Roh Kudus, ya, bahwa kita sekarang dipimpin dalam hukum yang baru atau hukum Roh, bukan hukum Taurat lagi. Hukum Roh membuat kita menjadi orang-orang atau anak-anak Allah yang secara Taurat tuntutannya, ya, digenapi semua oleh Kristus. Dengan digenapi oleh Kristus lewat kematian di kayu salib itu dan kemudian perintah yang baru yang dinyatakan Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus itu, maka dengan kita menurutinya kita sudah dan bersama dengan Kristus kita sudah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat setiap manusia, setiap anak Allah juga mesti melakukannya. Tapi tuntutannya mesti digenapi oleh tuntunan Roh Kudus, ya. Jadi ada tuntutan untuk berbuat sesuatu hal berdasarkan hukum Allah itu, nah kita dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Nah, dalam setiap kebenaran yang kita terima hari-hari ini, musuh yang sering kali dinyatakan oleh hamba Tuhan melawan melawan daging kita. Musuh terbesar itu lawan daging kita, bukan? Tapi musuh terbesar kita adalah bagaimana perbuatan si jahat yang menipu dalam diri kita, seolah-olah kita tidak punya kuasa untuk mengatasi dosa. Sudah punya, tapi kalau pikiran daging tetap akan menuju kita pada perbuatan dosa. Nah, kita sekarang masuk kepada sub yang ke-9, ya, mengubah definisi dan karya Roh Kudus. Ini juga rasanya udah ya. Sudah ini, sudah. Nah, kita masuk ke dalam bab yang baru 17, pikiran Taurat dan pikiran anugerah. Baik, siap-siap. Kita akan masuk ke dalam hal yang mendalam dari apa yang kita bahas kemarin tentang masalah tabiat daging. Itu pikiran Taurat dan pikiran anugerah. Ini pendalamannya bagaimana kita dituntun oleh Roh Kudus juga, ya. Oke, mari kita baca. Kita mulai. Tidak di bawah Taurat. Ketika dengan iman kita mengakui pekerjaan Tuhan Yesus yang telah lengkap dalam penebusan hidup kita,
kita telah berpindah daerah lingkungan hidup. Cara berpikir juga harus ikut berubah. Sama seperti Anda pindah dari Indonesia ke Amerika. Cara berpikir Anda harus mulai diubah sesuai dengan cara orang Amerika berpikir. Bila tidak, Anda akan mengalami banyak hambatan yang merugikan Anda sendiri di sana. Perpindahan dari alam pikiran Taurat ke dalam alam berpikir anugerah harus segera terjadi. Khotbah Tuhan Yesus di bukit, Matius 5 sampai dengan 7 adalah dasar-dasar pikiran anugerah. Oke? Ya, pikiran anugerah ini perlu untuk menjadi landasan hasil dari perpindahan kita dari dosa ke dalam kehidupan. Nah, ini dia ayatnya ya. Yohanes 5 ayat 24. Ibu Levina tolong baca. Bu Levina ada? Oh, mungkin belum siap. Olin, bisa Olin? Ya, tolong. Pak, Oh, ada. Ya, silakan. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Terima kasih, Terima Pak. kasih Bu Levina. Roma 6 ayat 13. Silakan Olin. Roma 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Yes, makasih Olin. Galatia 5:18. Bu Honida masih di luar, tapi saya yang bacakan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, jadi dari perpindahan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus ketika kita diundang masuk ke dalam kerajaan Allah, dengan kita percaya, dengan kita mendengar perkataan Dia, kemudian Dia memindahkan kita. Dan perpindahan ini menyebabkan kita tidak turut dihukum. Mengapa? Karena perpindahan ini mengakibatkan kita benar-benar mengalami kehidupan Kristus. Benar-benar mengalami kehidupan Kristus. Kita bisa mengecap kebaikan Kristus karena kita sudah pindah daerah. Namun, perpindahan daerah ini mesti juga disertai dengan hukum yang baru, tuntunan yang baru. Mungkin ada tuntutan juga, tapi sebetulnya tuntunan. Tuntunan untuk kita menemukan kehidupan sesungguhnya. Maka dikatakan di sini kita juga menerima kasih karunia, menerima anugerah, menerima pemberian demi pemberian dari Allah. Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Kita dulu mati, dipindahkan ke dalam kerajaan Allah, kita jadi orang yang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi sesuatu hal yang kita temukan pada hari ini setelah perpindahan itu, anggota tubuh kita seluruhnya bisa jadi menyebabkan kita berdosa. Misalnya telinga mendengar gosip dan kita kemudian terpikir, iya juga ya, gitu ya. Kita pengennya gosip. Atau kita mendengar isu-isu hal-hal yang tidak membuat kita damai sejahtera. Kemudian kita jadi takut dan gemetar dan kemudian kita menjadi orang yang cemas akan benar nggak sih Tuhan berbuat baik pada kita. Nah, teman-teman, anggota tubuh kita mesti diserahkan kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Artinya apa? Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, untuk dipakai oleh Allah dengan luar biasa, untuk menyatakan Injil, menyatakan kasih-Nya, untuk melawat orang-orang dengan kasih Allah. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ini sudah pasti benar terjadi karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat membawa kita ke dalam dosakah? Betul, iya. Kenapa? Karena kita mempunyai keinginan. Keinginan untuk apa? Keinginan untuk kemudian ingin tahu, kalau kemudian dalam hukum yang tertulis itu kalau kita melanggar,
akan terjadi apa? Pengen tahu apa yang kemudian kita ingin laksanakan benar apa tidak, ya. Karena ada aturan yang tertulis, penasaran, kenapa sih nggak boleh? Nah, teman-teman, di situ kita udah punya satu kepentingan atau keinginan. Karena apa? Karena pada dasarnya kita ini dihimpit oleh berbagai macam hukum. Hukum dosa, hukum maut, dan perbuatan kedagingan itu membuat kita seringkali menjadi orang yang mempunyai hal-hal yang mesti tercukupi atau mesti terlaksana. Ya, tapi karena firman Tuhannya bilang nggak boleh, maka kemudian kita bisa bilang Alkitab itu semuanya bilang nggak boleh. Nah, sebetulnya nggak kayak gitu. Karena kita terjual di bawah kuasa dosa. Kita tuh udah jadi budak dosa sebetulnya. Tapi sejak perpindahan ini, kita sudah di bawah kasih karunia. Hanya jika kita mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi ya, saya mesti tekankan itu ya. Galatia 5:18 akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mutlak ini harus kita dengarkan rema dari Tuhan atau pengajaran dari Roh Kudus atau tuntunan hikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kita mesti mendengar ini, maka kalau kita melakukannya, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita menerima pemberian demi pemberian, anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Hanya jika ini sekali lagi kita mendengar tuntunan Roh Kudus. Oke, teman-teman seperti itu. Ada pertanyaan spesies ini? Silakan. Selamat bergabung Bu Marta. Selamat sore. Salam. Tidak ada ya. Saya teruskan. Ya, Pak. Shalom, Pak. Iya, terima salam. Selamat bergabung. Terima kasih. Oke, sub yang kedua. Pak. Oh, Bu Evina silakan. Iya, habis hujannya deras jadi. Oh, deras. Ya, ya, silakan. Iya, maksudnya kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Berarti kan perbuatan-perbuatan daging itu juga jika kita masih melakukan atau masih ada di dalam maut, berarti itu perbuatan-perbuatan daging itu juga termasuk maut, Pak. Kalau kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, satu yang perlu kita lakukan tadi, menyerahkan seluruh anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Artinya, potensi masuknya kembali maut dan dosa itu kalau anggota tubuh kita kembali dipakai untuk kepentingan diri kita sendiri. Potensinya ada. Iya. Jadi kita mempunyai keinginan kembali untuk tidak dituntun hukum roh. Gitu. Apakah pindah langsung? Enggak langsung pindah. Tapi kita mempunyai satu bentuk tertuduh dan terdakwa. Nggak langsung pindah langsung gitu. Enggak. Itu ya teman-temannya, Bu Levina ya. Artinya kan kita harus menyadari hal itu dan kita harus menyadari dan juga kita menghidupinya, artinya mempraktekannya bersama Roh Kudus ya Pak. Betul. Contoh gini, kita mungkin punya kediaman yang lebih baik, lebih bagus, atapnya nggak bocor, pintu-pintunya terkunci sempurna dari rumah yang dulu misalnya gitu ya. Nah, kita sudah punya kediaman yang baru, udah benar-benar nyaman, tapi kita kemudian membiarkan pintu nggak terkunci, gemboknya nggak terkunci, kalau atapnya bocor itu nggak dibenerin, lama-lama hancur juga rumahnya. Apa namanya, diterobos maling atau diterobos pencuri juga. Lama-lama ya kitanya mengalami kerugian juga. Seperti itu contohnya. Itu berarti celah apa ya? Iya. Apakah kita langsung pindah lagi ke rumah yang dulu kan enggak, tapi kita mengalami kerugian demi kerugian. Gitu. Berarti kita harus benar-benar peka dengan Roh Kudus untuk bisa tetap berada di dalam hidupnya Tuhan. Ya, betul. Iya. Nah, setiap orang yang sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, mereka punya tuntunan Roh Kudus ya. Masing-masing apakah berbeda? Masing-masing mungkin berbeda. Tapi berbedanya dari mana? Tingkat pengertiannya yang berbeda. Tingkat pengajaran yang dinyatakan kepada setiap anak Allah berbeda. Bergantung dari seberapa nurut dan taat orang ini dituntun oleh Roh Kudus. Ada yang taat banget? Ada.
prosesnya lebih cepat, lebih dalam, lebih luas. Kalau orang yang kemudian ya nurutnya sedikit, tapi kemudian dia hanya ingin dipulihkan hanya di tempat-tempat tertentu saja, tentu itu lebih lebih susah ya. Tapi orang ini belum tentu ngerasain bagaimana kemudian dia belum sepenuhnya bebas dari semuanya itu. Mungkin belum tentu ngerasain. Nah, saya mau kita semua mengerti hal ini, barang siapa yang telah menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan semua keinginan daging, ya. Barang siapa yang telah menjadi milik Kristus. Jadi ikuti Kristus saja. Jangan mikir soal kerugian, ikuti saja Kristus. Gitu Bu Livina dan teman-teman yang lain ya. Oke. Selamat datang, selamat sore buat Bu Made. Shalom Pak, maaf terlambat. Sudah sembuh, Pak? Sudah sembuh ya? Sudah Pak. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Made sudah Iya datang. Pak. Oke, mari kita teruskan. Apakah ada pertanyaan yang lain? Boleh silakan. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya, aman ya. Saya teruskan. Jadi mengilustrasikan kita sudah pindah daerah dengan kita pindah rumah di tempat kediaman lebih baik, tapi apakah mungkin nggak kita bisa kemudian pindah lagi? Ya, nggak langsung kemudian ketika kita jatuh dalam pikiran kedagingan kita langsung pindah lagi ke tempat yang lama, tidak. Tapi kita mengalami kerugian demi kerugian. Dan itu sebetulnya adalah nggak mau kita mengalami kerugian, ya ingin kita mengalami hidupnya. Ya, oke, mari kita teruskan. Lebih tinggi tapi tak merombak hukum Taurat. Hukum roh itu lebih tinggi tapi tidak merombak hukum Taurat. Ya. Hukum kasih karunia yang dibawa Tuhan Yesus adalah hukum yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan hukum Taurat. Namun tidak merombak sama sekali hukum Taurat. Kata siapa hukum Taurat dirombak? Ya, apalagi dibatalkan? Tidak. Bila menjalankan hukum Taurat saja sukar, bagaimana kita dapat menjalankan hukum kasih karunia yang lebih tinggi dan lebih teliti? Itu hanya dapat terjadi karena Ia memberi roh yang baru yang memerdekakan Anda dari tabiat daging. Kelemahan daging, keinginan daging, keterbatasan daging, sehingga kehendak dan pikiran Kristus boleh ditransfer ke dalam Anda. Kompleksitas pikiran daging itu benar-benar rumit. Ya, rumitnya dalam arti manusia ini sendiri nggak sadar bahwa dia tuh ada dalam kuasa dosa. Itu nggak sadar. Maka ia membutuhkan kuasa yang lebih tinggi dari semuanya itu. Kuasa Allah sendiri. Maka Allah Bapa mengutus Yesus untuk kemudian menghukum dosa itu. Disalibkannya anaknya di kayu salib. Untuk kemudian manusia mendengar apa yang diuraikan, yang dinyatakan oleh Tuhan dalam hukum roh. Dengan cara itu kita bisa memberikan kuasa kepada Roh Kudus untuk senantiasa memimpin kita kepada hal-hal yang penuh dengan pengertian, juga penuh dengan Roh Tuhan, juga penuh dengan Roh Kudus, juga penuh dengan Roh Allah. Hingga kita benar-benar melupakan gimana enaknya daging itu. Luar biasa ya. Matius 5:17. Silakan dibaca oleh Ibu Made. Iya Pak. Terima kasih Bu. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ya. Amin. Terima kasih Bu Made. Terima kasih Pak. Nah, barangkali teman-teman pernah mendengar pengajaran orang-orang di luar sana bahwa Rasul Paulus, itu mengajarkan bahwa meniadakan hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat. Yang sebetulnya terjadi bukan membatalkan hukum Taurat, membatalkan ketentuan-ketentuan hukum Taurat.
Ya. Jadi hukum Taurat itu sempurna hukum roh juga sebetulnya. Dan itu datangnya dari Tuhan juga. Tuhan mana mungkin meniadakan hukumnya, enggak. Hukum yang ia adakan itu, hukum Taurat itu untuk orang berdosa. Nah, orang berdosa pakai hukum Taurat. Sebagai acuan hukum ini, orang berdosa mana yang kemudian bisa bisa lolos dari hukum Taurat? Enggak bisa lolos. Karena satu saja melanggar atas semua hukum. Nah, Yesus datang bukan untuk meniadakan. Artinya hukum Taurat masih ada. Tapi kedatangan Tuhan itu untuk menggenapi hukum-hukum Taurat. Hukum Taurat, sorry. Menggenapinya. Menggenapi dalam arti gini, kita itu secara manusia dan kedagingan nggak mungkin bisa menggenapi tuntutan hukum Taurat. Oke? Nah, oleh karena ia datang untuk menggenapi, artinya hukum Taurat itu masih ada, betul. Tapi hanya untuk orang-orang yang di luar Kristus. Nah, orang-orang Kristen yang dengan hukum yang baru ini, dengan tuntunan roh, apapun saja tuntunan roh itu yang mesti kita lakukan, dengan sendirinya kita menggenapi hukum Taurat. Ya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya bukan ditiadakan hukum Tauratnya, tapi setiap manusia yang sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, mereka masuk ke dalam hukum yang lebih tinggi. Itu tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus setiap hari itu nilainya lebih besar, lebih tinggi dari hukum Taurat. Oke, jelas ya teman-teman? Itu pokok pikirannya. Matius 5:20, apakah ada Bu Marta? Silakan. Bu Marta masih di jalan mungkin ya. Boleh. Baik, Ibu Dina, silakan. Termasuk Matius ayat 20, 3. maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, makasih Bu Dina. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu. Jadi artinya hidup keagamaannya apa? Secara spiritual, secara beribadah, secara hukum Taurat, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Waduh, susah dong. Ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang penuh dengan religius, menjalankan hukum-hukum Taurat dan keagamaan mereka. Jadi kalau kita tidak hidup lebih benar keagamaan kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi bagaimana caranya hidup lebih kudus dari ahli Taurat dan hidup lebih kudus dari orang-orang Farisi, hidup lebih kudus dari rabi-rabi Yahudi, ya dengan tuntunan apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Makanya bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bagi rabi-rabi guru-guru di zaman itu, zaman Yesus, mereka sangat benci Yesus. Karena ada orang yang nurutin Tuhan, mereka sudah mendapatkan hidup. Mereka nggak terima loh. Mereka kan dengan caranya sendiri mereka mendapatkan apa yang dimaksud dengan posisi sebagai ahli Taurat, posisi sebagai orang yang dihormati sebagai orang Farisi, apalagi sebagai rabi-rabi Yahudi. Mereka itu punya reputasi. Ada orang yang lebih bisa hidup yang menurut Tuhan Yesus lebih kudus, mereka nggak terima. Ya jelas ya teman-teman, mengerti itu ya. Filipi 2 ayat 5. Bu Marta, apakah sudah bisa baca belum? Pasti sudah bisa baca. Oh, tidak apa-apa. Saya mau menyapa dulu. Pak. Oh, ada, silakan. Silakan. Maaf, Pak. Iya, Filipi 2 ayat 5. ayat 5. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Filipi juga. 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Amin. Ya. Ini terima kasih Bu Marta. Jadi kita didorong ya, didorong dan diajarkan untuk hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi kita bersama-sama dengan saudara seiman ya, menaruh
pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah Tuhan, tapi ya dengan setiap hal yang Ia pernah adakan dalam diri kita dan selalu kita terima dari Tuhan Yesus ketika Dia sudah di surga sana, bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan nyatakan? Dengan Ia memberikan dirinya bagi kita setiap pribadi. Ya, setiap pribadi kita, ya di sini juga masing-masing ada 7 orang, 8 orang dengan saya. Kita semua diberikan benih ilahi dari Kristus Yesus yang di sorga. Benih ilahinya sempurna. Kenapa dinamakan benih? Karena benih itu kelak akan menjadi besar. Ya, besarnya pas kapan? Besarnya kalau kita memberikan benih itu tumbuh sempurna, penuh dengan buah roh, penuh dengan pekerjaan ilahi yang meliputi hidup kita semuanya. Nah, dengan kita kemudian memiliki itu, bagaimana caranya, Pak? Memiliki pikiran dan perasaan yang ada dalam diri Kristus Yesus. Kenapa? Karena dengan pikiran dan perasaan yang sama yang Allah Bapa nyatakan kepada Tuhan Yesus, Kristus bisa taat penuh sama Bapaknya. Oke? Jadi kita mengerti sekarang bagaimana ketaatan Kristus membawa kepada kita kehidupan yang berlimpah-limpah. Ketaatan yang sama, kita pun mesti mempraktekkan ini kepada tuntunan Roh Kudus. Saya mau nyapa juga Ibu Irma. Salam, selamat sore Ibu Irma. Oke, barangkali belum siap. Oke, silakan kembali lagi ke Ibu Levina, Matius 5:48. Loh, kembali lagi kepada online. Mohon maaf. Selamat sore Bu Irma, selamat berjumpa dalam FFG. Iya, selamat sore Pak. Selamat sore, selamat bergabung. Ya, Iya, silakan Ibu Irma tolong baca ayatnya. Matius 5:48. Matius 5 ayat 48 ya Pak ya? Betul, Bu. Oke, Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, terima kasih Bu Irma. Ya, sama-sama. Nah, di Matius 5 ini luar biasa. Ya, ini kan khotbah di bukit ya. Ini dasar-dasar pikiran anugerah. Ini esensinya di sini. Sampai dengan berbahagialah kamu jika kamu dinista, berbagilah kamu jika kamu apa gitu ya. Diberkatilah jika kamu, dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya gitu. Nah, dalam akhir dari khotbah di bukit ini di dalam Matius 5:48 ini, karena itu tuh menutup kesimpulannya ya, bagaimana kita bisa melakukan semuanya itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna itu adalah panggilan. Nah, saya percaya nggak mungkin kita sempurna, nggak mungkin. Karena kita tuh punya kelemahan, ya punya pikiran-pikiran yang manusiawi. Bagaimana caranya? Saya mau katakan ini, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus, dengan apa yang Roh Kudus ajarkan, nasihatkan, kita mengikutinya, setiap saat sempurna kita. Ya. Kenapa sempurna? Karena yang terjadi kita dituntut hukum Taurat dengan tuntunan Roh Kudus, kita menggenapinya. Menggenapi hukum Taurat dengan tuntunan Roh Kudus. Otomatis kita nggak dihukum. Asal kita nurutin aja apa yang dituntun Roh Kudus, kita nurutin aja. Karena Bapak juga mendesain kita seperti apa yang Ia desain lewat diri Kristus, ketaatan yang sama yang Kristus lakukan kepada Bapa, itu pun akan juga terlaksana dalam diri kita semua. Asal kita memberikan diri kepada proses yang Roh Kudus kerjakan. Di antaranya dengan yang tadi pertama-pertama datang saya bilang gini, seseorang yang pindah daerah ke dalam kehidupan, dia harus menyerahkan seluruh anggota tubuhnya menjadi senjata kebenaran. Karena kemudian kita bisa mengetahui dari apa yang kita dapatkan itu, anggota-anggota tubuh kita bisa mempunyai kapasitas untuk membuka celah kepada si jahat untuk masuk menguasai anggota tubuh kita. Digambarkan tadi yang saya
gambarkan, kita pindah rumah ke tempat yang lebih baru. Kalau kemudian kita punya pikiran kedagingan, kita nggak langsung pindah lagi ke tempat yang lama, nggak kayak gitu. Tapi kita begitu banyak kerugian-kerugian di tempat yang baru itu, di tempat kediaman yang baru itu. Contohnya, kita biarkan hujan masuk menetes dari atap rumah dan kita tidak pernah membiarkan ini kita perbaiki. Kita nggak pernah membiarkan pintu rumah, pintu pagar itu dikunci rapat, kita malah biarkan terbuka, ya pencuri masuk. Kita tetap ada dalam rumah yang baru, tapi mengalami kerugian demi kerugian, gitu teman-teman ya. Jadi keselamatan itu mesti dikerjakan, mesti dipertahankan sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Keselamatan itu adalah satu bentuk kepastian, tapi pasti dipertahankan, jangan dilepaskan. Kalau jiwa kita yang kita sekarang punya ini, kalau kita belum tunduk sepenuhnya pada Roh Kudus, mungkin ketika kita mengalami kerugian-kerugian, jiwa kita begitu banyak ngalamin tekanan-tekanan, itu mungkin bisa saja itu tandanya kita mesti mewaspadai adanya kita mempunyai ketidakselamatan. Kenapa? Karena pada faktanya pada tingkat tertentu kita terbukti tidak taat-taat amat sama Roh Kudus. Nah, ini penting untuk kita harus ketahui ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke, saya teruskan kalau tidak ada. Mari masuk ke dalam sub yang ketiga. Garam dan terang dunia. Adalah kemauan Dia bahwa Anda dijadikan terang dunia. Jadi bagian Dia juga yang membuat Anda bisa melakukannya. Jadi kemampuan datangnya dari Tuhan. Komando datangnya dari Tuhan. Permintaan pun datangnya dari Tuhan. Ia yang membuat Anda mampu karena melengkapi Anda dengan hati dan pikiran. Hati, pikiran, dan kuasanya. Oke. Oke, jadi dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Ya. Jadi untuk kepentingan siapa ini semuanya? Untuk kepentingan Allah juga. Matius 5 ayat 13. Kembali lagi ke Olin, silakan. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gampang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa surga. Oke, makasih Olin. Nah, dari ayat yang dibaca Olin tadi, kalau kita bisa melihat secara utuh, kesimpulannya jelas bahwa Allah hendak memanifestasikan dirinya lewat setiap orang percaya. Dan ia bilang pada kita, kamu adalah garam dunia. Dan kamu juga adalah terang dunia. Garam itu berfungsi untuk menggarami orang. Alias garam itu berfungsi untuk mengurapi seseorang. Ya, terang dunia adalah berfungsi untuk memberikan penerangan kepada banyak orang dengan jalan-jalan yang Allah nyatakan kepada kita. Orang lain pun mengikutinya. Dan setiap dari kita itu mempunyai kemampuan itu. Semua bukan karena kepintaran kita. Bukan karena hasil kita kemudian kita menjadi orang yang sakti, bukan. Tapi kemudian itu tergambar dengan jelas, terbentuk, termanifestasi dalam kita itu untuk memuliakan Bapa. Siapapun yang melihat kita memuliakan Bapa. Semua orang yang melihat kita mengenal ada Bapa yang ada dalam diri kita. Dan kemampuan itu datangnya dari Kristus yang memuliakan Bapa. Oke, jelas ya? Nah, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, bisa kok garam jadi tawar. Saya belum belum mendapatkan secara jelas, secara utuh ya hari-hari ini, garam bisa tawar ya. Kenapa garam bisa tawar? Ya, garam bisa tawar karena adanya penarikan elektron-elektron di dalam garam. Oleh apa? Ya, saya belum pernah melihat ada garam tawar.
Tapi secara kimiawi bisa. Adanya penarikan-penarikan elektron-elektron dalam garam bisa membuat garam menjadi tawar. Kan itu natrium klorida ya. Nah, si natrium ini ya dibentuk dengan zat-zat itu kalau ternyata memang adanya satu bentuk penarikan komponen dalam garam dan ini bisa dilakukan dengan listrik kah, dengan apakah saya nggak gitu mengerti. Itu bisa tawar, bisa bukan lagi menjadi garam. Nah, orang Kristen bisa jadi tawar dalam hidupnya. Kenapa? Karena ia kehilangan anugerah Allah. Karena orang Kristen masih mengupayakan dengan kekuatannya sendiri. Lama-lama akan tawar. Kenapa? Dia akan kecewa. Karena pertolongan Tuhan tidak ada bagi dia. Karena Tuhan menyediakannya sudah lewat anugerah. Segala sesuatu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Tapi orang itu nggak ngambil. Maka kemudian dia akan tertimpa begitu banyak kemalangan demi kemalangan. Contohnya orang yang mengejar kekayaan akan tertimpa begitu banyak kesusahan. Karena ingin kaya. Dengan kekayaan Allah, kita udah diberikan, ini loh kamu punya Allah Bapa yang kaya, kok kamu masih punya versi kekayaan kamu seperti apa? Gitu loh teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan kita memilih jalan yang berbeda dengan yang Allah sediakan, maka dengan sendirinya kita lambat laun akan jadi tawar. Kalau udah tawar dengan apa yang akan diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Teman-teman hati-hati ini. Kalau kita jadi tawar, kita tuh nggak berguna buat orang lain. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang akhirnya luka karena orang-orang yang kecewa dan orang-orang luka melihat orang yang kecewa dan luka juga. Dan kecewa sama Tuhan, luka sama Tuhan adalah kerugian terbesar yang dilakukan oleh manusia keseluruhan, apalagi orang Kristen. Oke teman-teman. Nah, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Semua orang yang telah menerima Kristus, semua akan bermanifestasi Kristusnya. Tapi kalau dagingnya yang berlebih bermanifestasi, maka yang terjadi adanya pertikaian, perselisihan, perdebatan yang tidak kunjung berhenti. Berapa banyak kita melihat banyaknya para hamba Tuhan, ya, tanda kutip saling bersinggungan di YouTube. Untuk apa sebetulnya itu semua terjadi? Masing-masing punya komitmen untuk memberkati bangsa-bangsa, memberkati umat, memberkati orang Kristen yang lain. Tapi pada faktanya ini dipakai sama si jahat untuk mencampur adukkan kebencian di antara hamba Tuhan dan di antara jemaat. Nah, teman-teman hati-hati jangan sampai masuk ke area itu. Kita udah punya filter dari Roh Kudus, kita udah punya tuntunan Roh Kudus dengan jelas. Jangan kemudian kita sama-sama bingung dengan orang-orang yang lain ya. Hati-hati, kita udah punya filter, maka mintalah tuntunan Roh Kudus untuk kita masuk ke dalam berbagai hidup Kristus yang berlimpah-limpah itu. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Jadi target kita orang-orang memuliakan Bapa lewat hidup kita ya. Itu targetnya. Ini apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Bagus, luar biasa, jelas sekali berarti ya. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Sub yang keempat, mengampuni. Jangan pernah berkata, wah itu sukar. Tapi setiap tuntutannya selalu disertai dengan kemampuannya juga. Sehingga Anda dapat mengerjakannya. Saya ingat banget Bu Levina pernah. Wah susah itu Pak, tapi saya mampu mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan. Yes, memang betul begitu. Bila saatnya tiba, Anda tinggal berkata, Tuhan silahkan buat saya mampu mengampuni seperti Engkau mengampuni. Waktu itu bukan kasus mengampuni Bu Levina, tapi kasus yang lain tentu saja. Dan Tuhan menjanjikan hal yang besar kepada Bu Levina dan Tuhan pasti menggenapinya. Amin. Tapi ini mengampuni loh, mengampuni ini berbeda sekali. Ya. Nah, jujur kita semua mungkin ada di area sulit mengampuni. Tapi karena Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengampuni dan itu datangnya dari Dia dan Ia memberikan teladan untuk mengampuni, maka kita pasti bisa mengampuni juga seperti Kristus. Lukas 17 1-4. Silakan dibaca oleh Bu Made ya.
Ya, Pak. Terima kasih. Lukas 17 ayat 1-4. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Terima kasih, Tania. Nah, Bersama-sama ya. Oke, teman-teman lihat ini, ayat ini indah sekali loh. Indahnya bagaimana, lihat ini. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tapi celakalah orang-orang yang mengadakan penyesatan. Itu ya. Lebih baik bagi orang yang menyesatkan itu, sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut. Daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Nah, orang yang lemah jangan disesatkan. Orang yang lemah itu seperti apa? Orang yang lemah itu, orang yang gak mampu dituntun Tuhan. Orang yang penuh dengan kelemahan, orang yang bilang, gak mungkin, ini susah Tuhan, gak mungkin. Nah, tapi Tuhan kan memberikan dirinya untuk datang kepada setiap manusia yang ia katakan lewat Injil. Bahkan kerajaan Allah itu diberikan juga kepada orang-orang lain lewat rasul-rasulnya, pengajar-pengajar, lewat setiap apapun yang ada di YouTube, bahkan itu kerajaan Allah datang loh ke dalam diri kita, itu datang dia. Tapi kalau kita nggak mampu, susah. Apalagi diajarin sama orang lain, memang susah sih ya. Itu tuh orang yang ngadain penyesatan sebetulnya. Teman-teman ya, jagalah dirimu. Nah, fokus Tuhan sekarang kepada kita. Jaga dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Tegur dia dalam kasih Tuhan. Oke? Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah teman-teman, kalau orang yang kemudian berdosa berulang kali, orang yang melakukan kesalahan berulang kali, khususnya kepada kita, apa yang mesti kita lakukan? Ampuni. Memang susah, tapi lakukan apa yang Tuhan suruh. Saya nggak mau menjadi orang yang menyesatkan dan kemudian saya mau ditenggelamkan ke dalam lautan dan diikat oleh batu kilangan, tidak. Saya mau bilang ini, kemampuan datangnya dari Tuhan. Tapi saya juga nggak mau bilang bahwa saya ini memang orang yang sudah mengampuni, nggak. Saya dalam apa yang saya hadapi hari-hari belakangan, memang ada sekali, ya, 2 kali bahkan, 3 kali ya, beberapa kali. Itu memori-memori orang-orang yang berbuat salah itu ada lagi, memori-memorinya ya. Tapi memori-memori itu bukan berarti kita akhirnya nggak bisa ngampunin, nggak. Tapi itu memori seperti terjadinya kita udah pindah daerah ke dalam rumah yang baru, kediaman yang baru, tiba-tiba ada hujan netes dari atap. Ini satu bentuk celah yang datangnya dari luar masuk ke dalam. Berarti ada yang bocor nih. Ya bocornya apa? Genteng. Benerin gentengnya, nggak bocor lagi. Benerin bagian hati kita yang kemudian bisa rentan kepada hal-hal seperti ini. Apa rentannya hati kita pada hal yang kemudian digambarkan dalam genteng yang bocor? Masalah harga diri. Masalah harga diri dalam diri kita sebagai orang Kristen biasanya sangat tinggi. Apalagi kalau udah belajar pemuridan. Urapannya kencang, tinggi. Wah, hadirat Tuhan menyertai saya. Tiba-tiba dihina, awas lo ya, hati-hati, ini gue punya urapan. Oh. Nah teman-teman, kalau kemudian yang kita waspadai ini munculnya dari hati lama berupa kesombongan, berupa pride, kebanggaan diri. Suatu kali kelak itu akan diberikan Roh Kudus, kebanggaan kita ya
kebanggaan diri kita akan jadi payah. Ngikut Tuhan sudah berapa lama, sudah berapa kali baca Alkitab. Nanti akan berhadapan dengan orang-orang yang menguji kesombongan kita. Wah, gitu ya. Kitanya jadinya tertegur, terpicu untuk kemudian ingin negur dia, ingin lebih sombong dari dia. Artinya teman-teman kita waspada sekarang, ya. Kalau kemudian yang terjadi kemampuan itu datangnya dari Tuhan, tapi kita mungkin dibelenggu dengan berbagai macam kemampuan yang kita pikir kita masih punya. Perlu kita harus benar-benar menyerahkan kuasa itu kepada Tuhan, benar-benar kuasanya ngalir. Termasuk dalam hal ini kalau kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Apa ruginya mengampuni orang yang bersalah? Tidak ada yang merugikan kita, kecuali harga diri kita itu. Nah, teman-teman, maka harga diri itu sudah sejauh-jauh harinya itu sudah dinyatakan mati oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ia bahkan mengosongkan dirinya untuk kita semua. Masa kita nggak bisa mengosongkan diri untuk Kristus? Ya, ini untuk kepentingan kita juga mengampuni. Pengampunan diberikan kepada orang lain untuk kepentingan kita menerima hidup Kristus yang berlimpah-limpah. Dan ini adalah anugerah Allah lewat diri Kristus. Matius 18:21. Kemudian datanglah Petrus. Silakan Bu Marta. Kembali ke Bu Marta, silakan. Apakah ada? Ya, Pak. Terima kasih. Matius 18. 18:21. Yes. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin. Panjang banget ya. 70 kali 7 kali. Makasih Bu Marta. Jadi artinya apa? Kita udah sampai 7 kali, kita udah bangga ya. Udah memberikan pengampunan. Ya. Kan ini 7 kali ini berdasarkan apa yang ia dapatkan dari Tuhan sebelumnya dalam Matius yang tadi. Lukas 17 tadi. Ya. Ini dari pengajaran yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya kan udah punya pengertian nih. Berarti 7 kali ya batasannya? Enggak, bukan 7 kali. Sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa? Saya mau bilang bukan karena jumlah ini yang mesti kita ikuti, enggak. Saya mau katakan gini, sampai dengan terbentuknya kesempurnaan kasih Allah dalam diri kita yang telah menjamah, melawat dan merubahkan kita. Maka kita bisa dengan leluasa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena powernya datang bukan dari kita, tapi datang dari Allah yang juga memberikan pengampunan lewat diri Kristus bagi banyak orang, bagi semua orang bahkan. Tapi memang hanya mereka yang kemudian menghormati Kristus dengan menghidupinya, mereka yang benar-benar dikasih oleh Allah. Oke? Ada pertanyaan sampai sini teman-teman, silakan. Saya, Pak Doni. Boleh, Olin silakan. Pak Doni, kalau ada orang yang bilang dia sudah mengampuni, tapi dia menghindar sama orang yang dia bilang dia sudah ampuni, itu artinya dia udah mengampuni belum ya, Pak Doni? Sudah mengampuni cuman nggak nyaman. Gak nyaman dengan orang dan karakter orang itu sendiri. Menurut saya ya ke Bapak. Jadi pengampunan itu dimulai dari mulut kan, dan hati yang percaya. Oke, itu selalu begitu ya. Tapi nggak nyaman dengan sikapnya itu yang Maksudnya gimana tuh, Pak Doni? ya. Percaya kalau sudah mengampuni ya. Artinya Gini. kalau misalnya dia percaya dia sudah mengampuni, dia pas ingat apa yang orang lain itu buat, dia tidak ada rasa sakit hati gitu ya, Pak Doni. Ya betul, harusnya seperti begitu, betul. Tapi ada ketidaknyamanan dari apa yang ditampilkan oleh orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Selalu ada begitu memang, selalu begitu. Jadi kita menyiasatinya dengan tidak terlalu dekat dengan orang itu, bikin jarak, itu masih oke sih, nggak ada masalah buat saya. Seperti itu baik-baik saja. Asal gini, semuanya diatur oleh Roh Kudus. Kalau pada suatu saat kita mesti menyapa dia pertama kali, sapalah dia.
Kalau kemudian dia lagi jalan gitu ya, kemudian kita bawa kendaraan, "Yuk numpang." Beli kanan tumpangan. Kalau kemudian kita punya makanan, "Yuk, saya mau traktir kamu makan." Nah, silakan begitu. Itu dengan cara lain bahwa kita sedang memberikan satu bentuk kasih, dampak dari apa yang telah kita lakukan. Kan mesti ada kasihnya, gitu loh, Olin. Hmm. Oke, Pak Doni. Ya, saya rasa ini memang artinya tiap orang berbeda-beda. Dalam arti bahwa setiap orang kan punya tingkat pengertian yang berbeda-beda juga ya. Nah, kalau orangnya nggak nyaman itu gimana? Saya pikir itu nggak apa-apa. Silakan-silakan aja. Tapi tentu saja ada efek bagaimana kalau kemudian nanti kita bertemu lagi sementara waktu dengan orang ini, apa yang mesti kita lakukan? Nah, biasanya tuntunan Roh Kudus pada saat itu untuk kita menyapa duluan, senyum duluan lah minimal. Dengan begitu kita taat, kita sudah menetralisir ketidaknyamanan kita sama orang itu. Gitu, Olin. Oke. Iya, terima kasih Pak Doni. Ya, terima kasih juga. Ya, halo Karena Pak Doni. ya silakan Bu Irma. Sebenarnya sih pertanyaan saya juga hampir sama gitu ya. Begitu susahnya, maksudnya kita nggak mengampuni itu is okay ya, gampang ya, menurut gue ampuni lo. Tapi kalau pada kenyataannya, kalau dalam sehari-hari itu ada semacam pembatas gitu loh. Iya. Jadi nggak seperti sedia kala gitu hubungannya. Oh is okay aja, masih kita say hello aja gitu sama dia. Tapi ada sesuatu yang membatasi karena mungkin karena dia membuat salah ke kita gitu loh. Itu juga yang saya alami. Maksudnya dia berbuat salah, dia udah nyeritain kita kemana-mana. Padahal kita udah tahu, tapi kita ya udah aku nggak mau dengar, aku mengampuni dia. Tapi pas ketemu kenyataannya, kayaknya ada sesuatu pengen diomongin, tapi gimana ya? Ada batasan ya? Jadi kayaknya orangnya di dalam hati itu kayaknya, aduh kayaknya aku belum gitu mengampuni orang itu. Padahal dia suka nyeritain orang gitu. Jadi aku, ya ini kayak konseling aja ya Pak. Jadi ya udah deh. Jadi maksudnya benar Pak. Jadi apa ya udah saya mengampuni dia, halo Bu apa kabar gitu, tapi dalam hati aduh dia nyeritain, udah nggak usah dipikirin lagi gitu. Akhirnya kita jadi seperti yang tadi dibilang, ada jarak, ada sedikit tidak nyamanan yang sebenarnya kita alami, padahal kita bilang oh iya Bu, kita say hello, tapi kita nggak sempat klarifikasi gitu, apakah Ibu ngomongin saya gitu. Jadi kesan siapa yang ngomongin, jadi kita berantem, tapi kita dengar dari kabar-kabar burung dia ngomongin kita gitu loh. Nah itu kan berarti kita merasa ada hubungan yang nggak enak gitu, tapi kita di depan dia kita seperti manis gitu loh, maksudnya oke-oke aja gitu. Tapi kita udah dengar dia gosip-gosip segala macam gitu. Nah itu juga salah satunya, jadi ada sedikit jarak gitu, jarak. Dan akhirnya ketika kita berbicara sama dia itu jadi cair aja gitu. Kita nggak usah mikirin dia yang kemarin-kemarin atau orang ngomongin tentang dia tentang kita gitu, kita tentang dia gitu. Maksudnya jadi itu sering terjadi tuh Pak di lingkungan kita gitu Pak. Jangan gitu tetangga kita sebelah juga. Kadang-kadang kita merasa dia ngomongin kita, tapi kita bagi-bagi makan atau apa, kita ibarat kayak cuek gitu. Karena kan kita diajarin 70 kali 7 kali. Nah, itu kan sulit, tapi kita harus melakukan itu. Nah, udah gitu ketika kita melakukan itu, kita seperti bersandiwara atau berpura-pura gitu, tapi sebenarnya enggak gitu, tapi kita kayak nutup kuping kita gitu, nutup kuping. Akhirnya berjalan dengan waktu hubungannya baik. Tapi dia tetap aja ngomongin kita cuek aja gitu. Emang begitu, Pak. Benar, kalau ibu-ibu begitu, Pak. Iya, memang perempuan-perempuan seperti begitu. Kalau laki-laki lebih mudah. Laki-laki mah asal punya teman nongkrong di Indomaret, ada buat kursinya tuh udah langsung bisa nyambung gitu loh. Itu laki-laki seperti begitu karena memang laki-laki memakai logika. Kalau perempuan kan pakai perasaan ceritanya gitu ya. Dia perasaannya banyak banget, mesti nimbang-nimbangnya banyak banget, dan itu nggak salah sebetulnya, nggak salah sama sekali karena ketidaknyamanan seseorang itu berbeda-beda. Dan memang juga pengampunan diberikan juga lewat siasat, ya. Contoh ya, seorang ibu deh contohnya, seorang ibu, seorang mama punya anak, anaknya tuh ketika dia masak buat nanti makan malam ya, masaknya siang-siang, udah jadi nih siang-siang, nanti pas suaminya pulang, anak-anaknya lain pulang, makan malam bareng gitu ya. Nah si anak ini datang siang-siang pulang sekolah dan kemudian menghabiskan makanan itu, misalnya gitu ya. Dan kemudian si mamanya ini kan sebetulnya waduh kesel, udah masak-masak capek-capek, dihabisin sama si anak ini siang-siang karena mungkin kelaparan. Nah, si mama
Ngampunin nggak? Ngampunin. Nah, memang mungkin anaknya lapar banget gitu ya sampai dengan ngabisin masakannya. Tapi dia begitu masak lagi dia langsung mengamankan masakan ini di tempat yang tersembunyi agar si anak yang tadi makan itu nggak sempat makan semuanya. Jadi diamankan. Jadi ada siasat di situ. Nah, pengampunan yang diberikan oleh kita pun memang menyiasati agar orang tersebut tidak lagi berbuat kesalahan kepada kita, sekaligus kita pun menjaga diri kita agar tidak lagi terluka. Nah, teman-teman, dengan siasat seperti ini bisa jadi kita punya jaga jarak, bisa jadi kita hanya bertegur sapa seperlunya aja, bisa jadi kita kalau dia nge-WA kita, "Oke, God bless you," gitu ya, mengakhiri perkataan atau berbicaraan dengan perkataan, "Oke, oke," gitu ya. Itu nggak apa-apa, no problem. Kan sebetulnya Oh, jadi kita sedang menyiasati hubungan itu dengan hubungan yang benar-benar, eee, acquaintance gitu loh, seperlunya saja hubungan itu kita dilakukan, ya. Oke, ini Bu Indika kepencet-pencet terus. Bentar. Oke, ya. Begitu kira-kira teman-teman yang terjadi seperti itu biasanya. Kalau laki-laki lebih mudah, relatif mudah. Biasanya ajak gym bareng, sport bareng, ajak ngopi bareng gitu ya, udah beres. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Tidak ada? Kita terusin ya. Mari kita teruskan. Oke, meminta maaf. Nah, ini penting nih. Kalau seseorang tidak dapat meminta maaf atau mengampuni saudaranya, walaupun Anda tidak bersalah, tandanya harga diri Anda masih tinggi. Itu harus digantung di kayu salib. Jadi ini ada satu pengajaran psikologi juga, ya. Orang yang sering minta maaf adalah orang yang kemudian kehilangan gambar diri juga. Ada juga yang pengejaran begitu ya, atau minder kepada situasi dan keadaannya. Misalnya, "Pak maaf, bisa minta tolong?" "Tolong apa?" "Tolong, WA saya dan mengingatkan saya agar pemuridan nanti saya bisa ikut. Tolong maaf ya Pak, WA saya." Ini sebetulnya untuk kesopanan, betul. Tapi kalau dalam rangka kita bertumbuh dalam karakter dan iman anak Allah, minta maaf seperti begini ini nggak seharusnya sebetulnya, nggak padanannya. Tapi kalau kemudian yang kita lakukan itu melukai orang lain padahal kita nggak salah, kita bisa minta maaf. "Maaf ya, saya mungkin melukai hati Anda, saya minta maaf." Gitu, teman-teman gitu ya. Nah, artinya kita sedang memberikan satu bentuk penyelesaian atau pencairan kasus yang tadi kata Bu Irma bilang. Pencairan kasus agar kita cepat-cepat mendapatkan persahabatan kembali dengan orang itu. Nah, meskipun kita nggak salah, nggak apa-apa, kita minta maaf duluan. Dengan begitu kita mencairkan suasana. Dengan begitu kita me 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 apa namanya, menghapus batas antar orang lain yang mungkin orang lain kira kita ini adalah orang yang seperti apa. Tapi apakah kalau meminta maaf duluan kita akan menjadi orang yang tertindas? Itu perkara yang berbeda, oke. Dengan kita meminta maaf lebih dulu meskipun kita nggak salah, kita menjadi orang yang lebih punya satu bentuk, katakanlah bentuk karisma ya, atau wibawa dari Tuhan Yesus sendiri, gitu teman-teman ya. Saya rasa ini memang mesti dikerjakan juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus agar perubahan-perubahan yang kita hidupi ketika kita melakukannya, kita juga menyadarinya. Oke, yuk kita baca ayatnya. Matius 5:22, silakan dibaca oleh Bu Itun. Oh, ada Bu Itun, silakan Bu Itun. Kurang gede. Kurang gede? Gedein Bu. Oh ya udah Pak, udah. Matius 5 ayat yang ke-22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam
hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, makasih Bu Itu. Ya, Pak. Jadi Allah kita adalah Allah pendamai dan Allah sumber damai sejahtera dan damai shalom ya, sumber shalom. Nah, mari kita lihat ayat ini yang dibaca sama Bu Itun tadi luar biasa indah juga. Ya gini, kalau kita sedang mengadakan persembahan di atas mezbah dan teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi perkara orang yang kemudian mempunyai perkara kepada kita, itu kan hati mereka, asumsi mereka, prasangka mereka, dan kita ingat asumsi itu salah menurut kita. Kita mengkonfirmasi itu dengan cara tinggalkan persembahan itu di depan mezbah. Pergilah berdamai dulu dengan saudaramu itu agar meniadakan asumsi. Nah, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi pendamaian yang diadakan oleh kita kepada orang yang berpikir buruk, berpikir salah tentang kita mesti mengkonfirmasi. Iya. Kenapa? Karena alasannya apa? Di atas 22. Karena tadi yang tentang kalau kita teringat akan sesuatu persembahan, ketika mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, kalau kita teringat tentang apa yang saudaramu, saudaramu asumsikan tentang kita mesti berdamai dengan mereka. Artinya apa? Jangan sampai saudara kita itu, orang yang berasumsi buruk itu, berkata-kata buruk tentang kita dengan bilang kepada kita sebagai orang yang kafir atau orang yang bodoh. Jahil itu bodoh ya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah tuh teman-teman lihat. Jadi kalau orang lain marah sama kita, kitanya nggak salah, itu masalah ada di dia loh. Betul. Tapi kita mengasihi orang itu agar orang itu tidak diserahkan kepada mahkamah agama dan mengalami kerugian, mengalami suatu bentuk mungkin disesah, dipukul, mungkin diadili menurut agama dan bersalah. Jadi kita perhatikan dampak orang lain itu. Oke, kita berdamai dengan meminta maaf untuk menghindari dampak buruk orang lain itu kepada dirinya sendiri. Oke, kita akhiri semua asumsi-asumsi itu agar orang itu ngalamin pendamaian dengan dirinya sendiri. Karena kalau kemudian orang itu bilang kepada kita, meskipun bilang itu dalam hatinya, atau bilang pada orang lain, kafir, atau bahkan bodoh, orang yang bilang bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi yang kita perhatikan adalah orang lain itu, bukan harga diri kita. Harga diri kita kan udah digantungi kayu salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita minta maaf duluan, agar tidak ada asumsi atau prasangka dari diri orang itu kepada kita. Kalau kita dibilangnya demikian, kita mesti mengkonfirmasi dengan cara, saya emang nggak gitu, saya emang bukan kayak gitu, bukan. Tapi saya minta maaf, saya yang salah. Udah ya, damai ya. Pendek, namun penuh dengan makna. Maknanya apa? Kesombongannya hilang, harga dirinya tidak ada, dan kemudian kita dihormati oleh Allah. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Ada pertanyaan? Ada yang diberkati dengan ayat barusan? Selain saya? Iya, Pak. Boleh Ya. ya, Pak ya? Boleh, silakan. Begini Pak, jadi sebenarnya kalau kata Bapak, walaupun kita tidak bersalah, tapi kita minta maaf duluan atau sepertinya kita lemah gitu di depan dia. Jadi Ya. ibaratnya kayak gini, jadi ibaratnya si ini mah gampang dia mah diiniin karena dia apa-apa minta maaf. Kayaknya orang baik banget, kayaknya bisa dibohongin, kayaknya bisa dikata-katain gitu. Jadi ke sana kita seperti orang yang benar-benar bersahaja dan baik banget, rendah hati dan baik dan jujur segala macam gitu di depan orang-orang umum yang lainnya ya Pak ya. Iya. Kalau kita kan Injil terbuka seperti Kristus.
Jadi kita tuh seakan-akan dianggap seperti orang yang lemah gitu. Iya. Kan saya juga berhubungan sama orang luar dan merasa lu mah kayaknya yang nggak lemah, dan dia bisa menceritakan kita kemana-mana pun gitu. Iya. Seantara jagat lah itu diceritain. Karena kita nggak pernah membalas, kita memaafkan, kita mengampuni gitu. Kita dengan rendah hati dan baik gitu, kita mengasihi gitu. Lama-lama gini, aduh kayaknya ini bukan circle aku deh. Orang-orangnya terlalu toksik gitu. Akhirnya aku pikir, ya udah kalau begitu aku agak sedikit menghindar gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Emang kita tidak serupa dengan dunia ini kan, Pak. Jadi kita menjaga jarak, dan emang kata Bapak emang harus menjaga jarak sih ya. Kita mengampuni, mengasihi sebatas sebatas yang kita mampu gitu loh. Karena kan nggak mungkin juga kita selalu ditekan dan merasa kita tuh kayak lu lemah, lu bisa selalu mengasihi apa ya, selalu minta maaf, orang maafin lu maafin, lu kayaknya orang mau ceritain lu tenang-tenang aja, lu diem-diem aja. Jadi kesannya kayaknya terlalu ini banget gitu. Tapi akhirnya kita sadar juga sih, karena mungkin situasi ini kayaknya mempermainkan kita gitu, kayak aduh mana ya, ini kayaknya bukan tempat saya gitu. Makanya dengan ini sih memang pengalaman sih Pak, dengan sendirinya pelan-pelan kita mundur gitu loh. Karena itu bukan circle tempat kita gitu loh. Nah seperti itu sih Pak pengalaman. Ya makasih Pak. Kasih. Ya itu bergantung dari satu kemampuan kita beradaptasi dengan tuntunan Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudusnya nyuruh kita ke tempat circle yang tidak menyenangkan, kita mungkin nggak mau. Tapi dia nggak maksa juga kalau kita nggak mau, ya kan? Ya sudah, belum waktunya mungkin gitu ya, belum waktunya masuk ke area situ, ya sudah, tunggu dulu sampai sampai pada tingkat tertentu. Demi untuk memproses kita, Roh Kudus akan memasukkan dengan kuasanya untuk kita masuk ngalamin hal-hal yang tidak menyenangkan dengan orang-orang seperti itu. Suatu kali kelak akan seperti itu. Untuk apa sih? Saya mau kasih tahu ayatnya. Tapi sekali lagi ini bergantung dari kemauan kita untuk diubahkan Roh Kudus. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Kapan kita ngaku dosa kita? Kalau kita tahu apa yang kita pikirkan, yang kita punya mindset, yang kita punya keteguhan hati, kecenderungan hati, meskipun tampaknya baik dan nyaman buat kita, tapi buat Tuhan itu bukan dari Tuhan. Ya, dan kalau kita mengaku itu salah ya. Itu kedagingan saya ya. Ampuni saya Tuhan. Saya mau diubahkan. Nah, ketika kita kemudian begitu, kita bukannya orang yang bijaksana saja. Dikatakan gini, maka Ia adalah setia dan adil. Setia dalam hal apa? Setia dalam panggilan Dia untuk mengubahkan kita terus-menerus seperti Kristus. Dan juga adil. Ya, adil berlaku kepada orang yang kemudian tidak mau diubahkan pun akan masuk juga nanti kelak kepada hal-hal yang seperti itu. Kelak tapi nanti. Sehingga Ia akan mengampuni dosa kita. Endingnya gini. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pada akhirnya endingnya kita dibebaskan dari yang jahat. Meskipun dampaknya ya, hasil yang kita kemudian kita tahu itu kan itu tidak nyaman Pak. Iya saya tahu itu tidak nyaman. Tapi itu bentuk bagaimana kemudian Tuhan menguduskan dan menyucikan kita dari kejahatan. Agar kita tidak sama dengan dunia. Bukan berarti kita keluar dari dunia dan kemudian kita jadi petapa orang Kristen di bukit-bukit, bukan. Tapi kita menjadi orang yang mengimpartasikan kasih Kristus sambil kita pun diubahkan di tempat itu. Nah ini panggilan juga. Kalau belum ke situ ya sudah jangan. Gitu loh teman-teman. Oke. Ada lagi yang bertanya boleh silakan. Tidak ada pertanyaan. Bagus ya, ada pertanyaan. Hari ini luar biasa semuanya. Oke, lanjutkan terus. Oh, ada. Silakan. Siapa? Bu Enda. Oh, oke, Bu Enda. Silakan Bu Enda. Udah pulang ya, Bu? Iya Pak, baru aja sampai. Puji Tuhan. Maksudnya pulang dari Jakarta? Oh iya sudah Pak, dari minggu kemarin. Minggu kemarin ya, oke. Iya Pak. Ya. Welcome home. Ya. Ya. Makasih Pak Dani.
Iya, makasih juga, Bu. Ya, untuk menyampaikan tentang mengampuni dan memaafkan ya Pak Doni ya. Ya. Susah gampang. Mudah bisa, tapi ada susah-susahnya untuk melakukannya. Tapi saya Pak, kalau saya rasa untuk mau minta maaf dan mengampuni, rasanya lega. Meskipun itu memang pahit. Ya, kayak misalnya saya ini, kita ini kan selalu jumpa dengan orang itu aja. Ya, dari pagi sampai sore sampai malam kita jumpa dengan orang itu. Kembali kita sampai di rumah, kita juga akan jumpa dengan keluarga. Tapi kita akan lagi beraktivitas, misalnya pelayanan, kita berjumpa dengan orang gereja. Dan orang-orang itu saja, pastinya ada saja yang kita temui. Saya pernah Pak Doni, ketika untuk mau mengampuni dan minta maaf itu, kalau saya belajar itu dari FFG ini, dari Pak Doni ini, yang saya rasakan itu waktu kita mau berserah, mau belajar untuk serahkan yang tadinya masalah ini nih, misalnya ada sedikit konflik sedikit, tapi waktu terjadi dengan mudah lebih baik kita cepat langsung minta maaf hari itu. Meskipun itu memang kita tidak salah, meskipun itu memang sangat sakit, tapi yang kalau tadi kayak Ibu Irma sampaikan bahwa pasti orang yang itu nanti dia akan rasa senang, kayak dia akan berulang-ulang lagi untuk mau menyakiti kita. Tapi saya rasakan Pak, orang itu dia akan merasa malu. Dia akan merasa malu karena ketika tiba-tiba kita harus langsung minta maaf meskipun bukan salahnya kita, dia langsung down. Dia tidak lagi koar-koar bersuara besar, tidak lagi ini. Kata maaf itu lebih baik, dia menguntungkan menurut saya ya, yang saya rasakan, yang saya alami. Karena tiba-tiba kalau saya langsung bilang, maaf Ibu, saya kalau di kantor misalnya ada sedikit kosret sedikit tentang pekerjaan, langsung saya tuh cepat-cepat saya tahu diri lah, langsung kayak itu langsung sifat tahu diri itu langsung muncul. Sifat tahu diri itu sifat yang mungkin ya itu turunan dari Tuhan ya. Saya tahu mungkin itu Tuhan yang punya ya, yang kasih sifat tahu diri itu ada. Karena langsung bilang gitu, pasti juga Roh Kudus akan bekerja untuk orang itu dan dia akan tahu. Yang tadinya emosi, pimpinan itu kalau dia marah itu susah untuk diam, apalagi orang Ambon punya suara kan sangat tinggi itu. Jadi kalau sudah suara yang sampai tinggi itu, ada teman-teman itu kadang-kala diam, duduk, tidak mau mengaku salah, lalu nanti di belakang-belakang itu yang nanti dosanya tambah. Iya kan? Itu yang nanti dosanya tambah karena kita mengeluh di belakang-belakang itu. Itu yang saya jawab. Iya. Makanya lebih baik kita cepat minta maaf, orang itu langsung dia akan diam. Yang tadinya dia keluar-keluar tinggi, dia langsung diam. Dia tidak akan lagi bersuara meskipun dia pimpinan. Saya rasakan itu. Saya alami itu. Karena ketika kalau kita Bu, saya minta maaf, saya minta maaf. Kalau saya minta maaf. Dan saya kalau tindakan itu saya seperti memohon untuk meminta maaf. Tangan saya itu, meskipun itu kalau menurut orang kira kita lemah ya. Kalau orang yang lain, ada orang yang menganggap saya lemah. Ada orang yang menganggap saya lemah karena seperti itu. Tapi saya tidak tahu, kadang-kadang teman-teman kenapa kamu seperti itu kalau minta maaf seperti itu. Sekali-sekali jangan terlalu suka minta maaf. Gitu. Kalau kamu bilang sekali-sekali jangan selalu minta maaf. Karena kamu betul, kamu benar. Tapi saya tidak tahu kenapa ya, sukacitanya ada. Tenangnya ada. Damainya ada. Lalu silaturahmi kita
lalu lalang saat kita bekerja sama tetap ada saja ada perpaduan, ada saja bisa menyatu karena udah mau minta maaf itu. Jadi saya berpikir kalau orang itu dia tidak akan pernah menganggap bahwa dia itu jago, bukan. Lalu dia mau berulang-ulang, pasti orang itu dia akan down di bawah kita karena ada Roh Kudus. Saya percaya kalau kita orang benar. Saya yakin itu Pak. Iya Pak, saya yakin. Jadi mungkin Ibu Irma saya minta maaf ya. Tapi itu kalau kita tahu bahwa itu benar-benar itu datang dari lubuk hati kita yang paling dalam, betul-betul kita mau benar-benar mau memaafkan orang itu, mengampuni dia, pastinya dia akan down. Dan saya alami. Kepala saya harus down, pimpinan saya down. Pimpinan saya itu suaranya itu luar biasa. Kamu punya suara itu. Apalagi kalau mengenai pekerjaan. Jadi kalau kita di bawah, kepala di atas, ada kepala lagi. Jadi kalau nanti ditindis, kan mereka tindis kita yang di bawah ini. Itu luar biasa. Saya hadapi itu Pak Doni. Saya cerita ini saya hadapi itu. Soal pekerjaan ya mungkin yang berbau dengan kayak kita gini, berjumpa dengan orang itu terus satu hal yang kita harus lakukan seperti tadi Pak Doni menjelaskan. Dan keuntungan saya belajar ya begini juga di RTNF gini luar biasa. Saya rasakan. Iya Pak, keuntungan saya makanya teman-teman saya itu pernah bilang, ulang-ulang harus minta maaf. Kalau kamu itu tidak salah, gitu. Kamu tidak salah. Kamu itu kan ada benar. Kenapa kamu harus minta maaf? Saya langsung tertawa tapi tidak ada jawaban saya Pak untuk bilang kayak membenarkan diri kata harus menerangkan apa-apa gitu tidak. Tapi saya langsung tertawa saya rasanya sukacita, kemenangan saya terjadi, saya tahu itu saya menang, karena saya percaya bahwa orang itu dia akan diam, betul dia diam Pak. Pak Noni saya tahu itu pimpinan saya itu diam langsung, padahal suaranya sudah besar. Nah, saya rasa jadi orang itu dia tidak akan pernah merasa bahwa dia punya kemenangan, tidak. Dia akan merasa bahwa dia sementara dikalahkan. Saya yakin dia akan merasa, dan nanti pada saatnya dia jumpa sudah tidak lagi suara besar Pak. Saya pernah berulang kali, beberapa kali seperti itu. Sekarang sudah tidak lagi. Kalau misalnya ada sedikit ini sudah berbicara, kita di sini kan suka panggil kakak dan adik. Jadi kakak tolong ini, kalau gini. Pasti bicaranya, meskipun ada sedikit kelirunya, tapi bicara itu dengan lembut sekali. Tidak menyalahkan lagi, tidak buang salah untuk kita lagi. Gitu. Saya rasanya seperti itu ya Bu Irma. Terima kasih. Terima kasih Bu Enda atas kesaksiannya. Iya, boleh Pak, saya nanya Pak. Boleh. Ke Bu Enda. Bu Enda, maaf Bu Enda, itu tahu diri seperti apa ya? Maksudnya gini, tahu diri itu apakah kita tahu posisi kita sebagai anak Kristus atau posisi kita di pekerjaan kita atau seperti apa ya? Itu yang pertanyaan saya Bu. Saya belum paham tahu diri itu gitu. Emang bahasa Ambon sih. Saya juga orang Ambon, tapi saya belum begitu paham tahu diri gitu. Boleh dijabarin gitu. Iya, makasih. Kalau di saya ya, saya rasanya tahu diri pertama. Kita anak Kristus. Kita anak Bapa. Ya. Kedua kita tahu diri aja lah, meskipun itu bukan salahnya kita nih. Kalau anak Bapa kan pasti diberikan pengertian. Rasa tahu dirinya itu ada pasti. Bahwa kita ini adalah anak Kristus. Kita harus banggakan bahwa, dan saya harus beruntung nih belajar dari Pak Doni, belajar dari FFG. Kalau tidak mungkin seperti ini. Kita orang pasti tidak mau terima kalau salah, apalagi kalau benar. Dulunya saya sifatnya kalau benar ya benar saja. Pasti ada kata-kata yang lain-lain keluar. Ya. Tapi karena tahu diri untuk mengenal Kristus ada di dalam saya tahu bahwa ada roh yang paling kuat untuk mengalahkan itu. Makanya saya tahu diri bahwa ketika Tuhan ada dengan saya juga tahu diri bahwa meskipun itu bukan benar atau salah, tapi mudahlah untuk mau menerima. Bahwa itu ya sudah, itu salah saya, maaf. Saya langsung, ya sudah Ibu, saya minta maaf. Itu salah saya. Saya langsung bilang seperti itu, baru tahu diri. Harus tahu diri seperti itu. Ya. Ada pimpinan mana yang mau anggap bahwa dia benar? Tidak ada. Dimanapun. Padahal meskipun dia salah,
tidak ada. Dan saya akui itu Iya. tidak ada. Meskipun kita benar, ada buktinya ketika kita ber-WA, ada jam berapa harus apa yang harus kita kerjakan, kumpul ini apa laporan-laporan yang harus kita siap. Kalau ketika mungkin ada terlambatnya ketika mereka salah kasih informasi untuk kita belum tahu, belum ini kita tahu mereka tidak informasi, kan kita belum siap-siap nih, belum selesai misalnya hal-hal yang cuma sepele tapi bisa menjadi hal-hal yang besar gitu. Makanya ya merendahkan diri itu yang paling penting Pak Ibu Merendahkan tahu hati ya. dirinya itu menurut saya ya. Oke. Iya, itu merendahkan hatinya itu paling penting. Ya. Nah, jadi apa yang tadi Bu Enda lakukan itu tuh panggilan beliau tentang menjadi pengikut Kristus. Ya. Saya rasa panggilan kita juga semua seperti itu. Cuman adanya kadar bahwa kita ini masih apa namanya, masih mempunyai ketidaknyamanan untuk bilang sesuatu lebih apa namanya, lebih cepat memberkati, mengampunin. Ada batasan-batasan itu saya pikir itu masih wajar. Masih wajar. Karena ini panggilan kan. Panggilan untuk hendaklah kamu ya, hendaklah kita suatu anjuran agar kita melakukannya. Oke. Kalau kita melakukannya maka akan lebih cepat mendapati hal-hal yang baru. Nah, kalaupun nggak cepat ya saya nggak ngelihat bahwa Tuhan marah, "Dah kamu nggak bisa ngampunin ya, kamu nggak bisa minta maaf ya." Nggak kayak gitu juga ya. Karena kita tahu cepat atau lambat kita akan masuk ke situ. Gitu teman-teman. Ada berbagai cara kita bisa minta maaf dengan cara yang lebih elegan. Misalnya gini, "Terima kasih ya sudah memberikan pengertian kepada saya." Itu salah satu bentuk minta maaf, satu excuse, satu penghargaan juga buat mereka. Jadi kita punya satu sikap rendah hati, kan itu rendah hati semua ya, sikap rendah hati yang lebih elegan. Artinya kita juga mempunyai wibawa dalam semuanya itu. Nah, ini perlu kita berlatih ya, berlatih untuk kita sekarang juga selain kita bersikap rendah hati, tapi ada wibawa ilahinya. Yang tadi dibahas sama Bena kan ada wibawanya di semuanya minta maaf itu. Nah, dalam bahasa-bahasa human relation dan training development, sekarang ada yang seperti itu. Dalam meminta maaf, kita nggak langsung bilang minta maaf, tapi ada satu perkataan yang membangun. Contoh, dilarang dilarang buang sampah di tanah ini, gitu ya. Itu kan satu perkataan yang dilarang. Dasar orang Taurat. Ada apa sih dilarang? Emang kenapa sih buang sampah di sini? Coba kita lihat kok buang sampah di sini ada apa gitu kan. Selalu begitu bukan? Nah, sekarang kalau aturan itu dibikin seperti begini. Perhatian misalnya gitu ya. Dengan Anda memperhatikan dengan Anda tidak membuang puntung rokok, tidak membuang sampah ke tempat ini, Anda sedang membiarkan kami bertumbuh, tertanda tumbuh-tumbuhan. Seperti begitu, teman-teman. Ini luar biasa. Satu bentuk dorongan agar kita punya satu bentuk penghargaan. Satu bentuk, "Oh iya ya, kalau saya lakukan ini, saya menyayangi tumbuh-tumbuhan, saya nggak buang sampah di sini gitu." Nah, dengan satu bentuk dorongan seperti gitu, maka orang didorong untuk berbuat baik, bukan didorong untuk berbuat yang negatif. Karena kalau kemudian kita dilarang bilang begitu ya, pengen tahu kenapa sih ini dilarang gitu. Jelas teman-teman mengerti ya? Jadi dengan kita memilih bahasa yang lebih, bukan ofensif, bukan juga kita persuasif, tapi memilih bahasa yang mendorong, membangun seseorang, maka orang pun akan dibangun oleh karena pertemanan dengan kita. Nah, yuk berlatih untuk itu semua. Saya pun sering kali mendapat pelatihan ini dari, mentor saya, kalau bilang minta maaf, kamu nggak salah, nggak usah bilang minta maaf. Jadi kenapa dong bisa minta maaf? Itu bentuk satu bentuk kebudayaan timur sebetulnya, dan itu nggak salah juga. Namun tadi yang dibahas sama Bu Irma tuh sign of weakness, artinya apa? Orang yang punya pengaruh bisa menekan kita. Nah, tapi dengan cara seperti ini kita bisa tahu dengan cara yang bahasanya yang lebih elegan, kita bisa mengerti kita punya wibawa juga di situ. Yuk berlatih semuanya, saya rasa semuanya bisa berlatih ya dengan lebih dalam bersama-sama dengan Roh Kudus. Oke? Oke. Satu pertanyaan lagi silakan kalau ada pertanyaan. Pak Doni. Bu Dina ya? Bukan, iya, bukan pertanyaan sih.
Ini tentang pengampunan memang benar-benar ya ini apa ya, mengoreksi hati kita juga ya, Iya. membersihkan hati kita juga. Saya juga pernah merasakan yang Ibu Irma rasakan. Iya. Saya juga pernah rasakan seperti yang Ibu Enda rasakan, merasa menang gitu. Tapi kemudian semuanya kemenangan itu gimana ya? Itu sebenarnya Tuhan jadi, sebenarnya itu bukan sebuah kemenangan ya menurut saya. Tapi itu kemenangan Kristus di dalam kita gitu. Iya, betul. Jadi Tuhan akan menaruh hatinya yang sama. Karena kita bisa jadi mengasihi mereka gitu loh. Kayak kita jadi tahu beban mereka. Apalagi pemimpin kita ya. Mungkin yang selama ini kita hakimi. Saya suka menghakimi pemimpin saya, apalagi di gereja gitu ya. Apalagi saya melihat contohnya tidak ada gitu ya. Saya melihat. Tapi ketika misalnya sudah mulai memahami pikiran Tuhan, kita bisa rasakan itu apa yang mereka rasakan sebagai pemimpin gitu. Iya, betul. Kita bisa jadi merasa kasihan sekali. Semua orang yang berhadapan dengan kita, kok nggak pernah lagi kita merasakan sakit hati gitu. Tapi hanya penuh dengan kasihan dan kasihan gitu. Bahkan karena memang benar di mana-mana kita akan bertemu dengan orang yang sama, baik di rumah, di tetangga, di gereja, di saudara-saudara kita kan. Tetapi kenapa kita bisa merasakan perasaan Kristus terhadap orang itu gitu. Jadi fase-fase itu semua tuh pernah kelewati. Dicibir, dikata-katain, sakit gitu ya. Terus merasa terus minta maaf dan merasa mereka malu, terus merasa saya menang gitu. Ada roh Tuhan di dalam saya gitu. Tetapi kemudian bukan rupanya, bukan saya yang menang gitu. Kemudian Tuhan akan menaruh hatinya di hati kita. Belas kasihani dia sebagai pemimpin. Belas kasihani tanggung jawab dia nantinya gitu. Doakan dia dalam doamu. Dia berat sekali tanggungannya. Tanggungan kepada ininya, tanggungan kepada ininya gitu. Oh gitu ya. Jadi kenapa ya jadinya kok kita jadi merasa kasihan kepada semua orang. Memang itu enggak selalu ya. Ada kadang pemberontakan kita, capek aku terus gitu ya. Apalagi mungkin hadap orang-orang yang terus kita hadapi seperti keluarga kita gitu. Tapi terus Roh Kudus pandang wajahnya, pandang sakitnya. Jadi kayak kita nggak punya rasa sakit lagi gitu. Kayak kita rasa sakit kita tuh nggak peduli gitu. Kita yang harus peduli rasa sakit orang gitu. Itu sih dalam tahap hal seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan dan biarlah ini terus sampai kita sempurna gitu loh. Amin, Karena amin. kan ada rasa-rasanya kita capek gitu, ada rasa-rasanya kita lelah gitu kok kayak gini terus gitu, ada rasa-rasanya. Tapi ketika misalnya mulai kita rasakan perasaan Tuhan itu gitu, kok hilang semua rasa capeknya. Tapi kadang di minggu-minggu berikutnya makanya aku sering ingat ayat itu, hendaklah engkau berhati-hati apabila engkau sudah merasa berdiri, tetapi kemudian engkau jatuh, itu terus terkuat di telingaku gitu. Jadi mari kita bangkit dan saling mendoakan. Itu aja sih Pak. Terima kasih Bu Dina, tepuk tangan. Jadi yang dikatakan Bu Dina ini ya menggarisbawahi tadi yang di tengah-tengahnya Bu Irma dan Bu Enda ya, bahwa yang terjadi adalah kita mesti fokus kepada Kristus. Itu adalah sumber kekuatan kita dan objek kita bertumbuh ke arah sana. Oke. Nggak mentingin apa yang kita pikirkan tentang orang lain juga, nggak mikirin juga apa yang kita butuhkan juga, tapi Kristus yang menjembatani semuanya itu sempurna balance. Ya teman-teman. Jadi kita bisa memahami orang lain, lebih memahami orang lain karena Kristusnya. Kita memandang kepada Kristus, kita bisa mengerti standarnya seperti apa seharusnya yang mesti kita lakukan. Kan tadi saya bilang kan tingkat pengertiannya kan berbeda-beda ya. Untuk kita bisa memahami orang, tingkat pengertian orang, dan kemudian menjebatani apa yang kita dapatkan dari Tuhan kepada orang ini agar sama-sama kita menghadapi pertumbuhan yang jelas. Ini Tuhan yang mengerjakannya. Dan menghubungkan antar orang percaya dengan orang lain, dengan orang sesama di luar Kristus.
itu pun butuh Kristus juga, teman-teman, butuh Roh Kudus juga. Kenapa? Karena kita bisa saja berbeda culture, berbeda berbeda mindset, berbeda tingkat pengertian, bahkan berbeda kepercayaan. Belief itu bukan soal agama, tapi soal kita mempunyai satu bentuk paradigma. Nah, untuk menghubungkan semuanya itu, satu-satunya jalan lewat apa yang ada dalam diri Kristus. Kalau kita menghidupkannya, maka penguasa itu, Tuhan kita itu, menghidupkan juga untuk setiap orang-orang yang bersama-sama dengan kita, rohnya, pengertiannya dihidupkan. Oke, teman-teman, jadi jangan takut untuk kemudian mengalami kerendahan hatian, juga mengalami permukaan-permukaan bersama-sama dengan Roh Kudus, mengalami tanda kutip ya, hinaan-hinaan. Karena semuanya kalau bersama-sama dengan Kristus, kita akan tergambar pribadi Kristusnya. Kalau kita mulai mikirin lagi tergambarnya kitanya lagi, kita udah tahu itu arahnya kepada siapa. Tapi kalau arahnya kepada Kristus, kita tahu arahnya sedang menuju siapa. Itu teman-teman mengerti bedanya ya sekarang. Kalau lewat hinaan itu kitanya nggak pernah bangkit-bangkit lagi, nggak pernah bangun-bangun lagi karena kita cenderung ingin mengasihi diri sendiri. Tidak mengerti tentang siapa Kristus. Baik, saya rasa sudah sampai di sini. Ada lagi mungkin yang bertanya, buat satu orang lagi boleh. Tidak ada. Nah, saya upayakan setiap FFG kita akan mulai tepat waktu. Saya tahu teman-teman juga banyak yang mesti dikerjakan, apalagi Bu Levina juga ada kegiatan komsel, kalau nggak salah di hari Rabu ya, beliau sengaja datang lebih awal untuk bergabung dengan FFG di sini, dan mungkin teman-teman juga setelah ini ada acara yang lain lagi, dan saya menghargai teman-teman, kalau teman-teman punya acara, punya kegiatan setelah ini, makanya kita sesuai dengan tepat waktu, mulainya jam 4 dan selesainya pun bisa lebih cepat juga agar teman-teman kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, yang pertama silahkan teman-teman nanti kalau sudah mendapatkan rekamannya, nanti saya akan olah dulu rekamannya, silahkan dipelajari lagi. Dan satu hal yang saya inginkan, apa yang Roh Kudus ajarkan kepada tiap kita mungkin berbeda-beda. Tapi pahami ini tuntunannya ada dan ikuti semuanya berdasarkan tuntunan Roh Kudus karena kita tahu kita tuh dituntut oleh hukum Taurat. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus kita sempurna dalam tuntutan semuanya itu oleh karena pertolongan Tuhan Yesus juga. Baik, kita akan tutup acara ini. Saya akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas setiap kerendah hatian, kelemah lembutan yang Kau pancarkan lewat diri anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau juga yang terus-menerus menggiatkan, mengobarkan kasih Kristus dalam diri kami. Agar kami bisa memahami apa arti bagaimana perasaan dan pikiran Kristus itu. Dan terima kasih kami boleh memahami juga kepentingan orang lain yang ada dalam hidup kami. Kami boleh memahami apa itu hidup dalam roh. Kami mengerti apa itu tuntunan Roh Kudus. Dan biarlah Engkau mengajar kami Bapa terus-menerus agar kami senantiasa Engkau lihat, Engkau pandang kami menghormati Engkau, menguduskan Engkau dalam tubuh jasmani kami ini. Kami menyerahkan seluruh anggota tubuh kami ke dalam setiap pemeliharaan-Mu yang ajaib. Tidak ada anggota tubuh kami yang sakit. Tidak ada anggota tubuh kami yang merasakan tekanan atau ada yang bocor untuk kami diterobos oleh jahat. Kami menyerahkan semua pada pimpinan Roh Kudus untuk menguduskan anggota tubuh kami seluruhnya kudus sempurna seperti Tuhan Yesus. Kami nyatakan kasih Kristus menolongi kami, melindungi kami dari yang jahat, dan kami dipimpin masuk ke dalam seluruh hidup Kristus yang berlimpah-limpah dengan leluasa, dengan berhikmat, dan kami mengalirkan hidup Kristus bagi semua orang. Mulai pada sore dan malam hari ini, kami mengalirkan hidup Kristus dengan leluasa. Ajari kami Roh Kudus untuk kami senantiasa memahami Kristus dan perasaannya, dan kami mengaplikasikannya kepada orang-orang sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus berkatilah setiap anak-anak-Mu pada saat ini melimpah-limpah dengan setiap kemurahan Allah, kasih karunia anugerah pemberian dari Allah, dan kasih karunia Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita berfoto bersama. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Nantikan rekamannya setelah ini ya.
Saya proses dulu. Silakan dibuka videonya, kita berfoto bersama. Tunggu, Pak. Bu Enda, Bu. Nah, saya baru masuk nih, Iya, Pak. baru masuk udahan lagi. Nggak apa-apa, ada rekamannya. Terima kasih juga. Satu, belum. 1, 2, 3. Yeay. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman, Bu Yunike, Bu Yutun, Bu Hotnida, Bu Dina, Bu Marta, Bu Made, Bu Tina, Bu Yohana, Bu Irma, Bu Mundi, Bu Enda, Bu Emi, Olin. Terima kasih. Sampai berkali selalu. Semangat selalu.